Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrid Darmawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 21B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FTP dan mail. Adapun FTP sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua yaitu untuk mengenal perintah terkait FTP, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracker. Adapun pengertian dari FTP ini atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Berikutnya adapun sejarah dari FTP, yaitu standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. Berikutnya adapun fungsi dari FTP server yaitu melakukan penguploadan halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga yaitu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Berikutnya yaitu mengunduh dan melakukan upload konten. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Berikutnya, bagaimana FTP server bekerja? FTP server bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, atau melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Berikutnya, aplikasi FTP klien yaitu ada tiga, ada FileZilla, ada WinSCP, dan GFTP. Berikutnya, adapun perintah dasar dari FTP yaitu ada perintah koneksi ke FTP server dari PC klien, yaitu FTP kemudian alamat FTP servernya, kemudian untuk melihat direktori servernya yaitu perintahnya ketik saja dir, kemudian untuk mengupload file itu put kemudian nama file, untuk mendownload file perintahnya itu get kemudian nama file, untuk keluar dari koneksi FTP server yaitu quit, dan lain-lain. Berikutnya pada percobaannya yaitu yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang dapat terhubung dengan FTP server yaitu dengan IP 434343.2. Oke, lanjut saja pada aplikasi Cisco Packet Tracker-nya ya. Seperti ini rangkaiannya sudah kita buat. Kemudian pada langkah kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dan password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke, kita lanjut pada aplikasinya ya, pada FTP server, kemudian pada service, kemudian kita ke FTP, kemudian tambahkan di sini coba, kemudian di passwordnya juga coba seperti ini. Kemudian jangan lupa dicetak semua, kemudian add dan save. Oke, berikutnya langkah ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi pesan sebagai berikut. Ini isi pesan dari PC1 seperti itu. Oke, kita langsung saja pada PC1, kemudian kita ke text editor, kemudian ketik ini pesan dari PC1, kita save dengan nama apa namanya tadi, pesan PC1 seperti itu ya, txt pesan pc1.txt. Oke, sudah pesan pc1.txt, kemudian sudah tersimpan.
Kemudian kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt-nya. Oke, kita lanjut ke PC1. Kita kembali ke command prompt-nya, kemudian kita ketik quit dulu. Oke, kita ketik dir. Oke, sudah terhubung ya pesan PC1.txt. Oke, berikutnya langkah berikutnya buat koneksi ke FTP server, memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Kemudian pada perintah keenam pada laptop kita buat koneksi seperti langkah kelima. Pada poin kelima, kemudian kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang ketujuh, file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita lanjut pada aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Kita masukkan di sini perintahnya. Perintahnya tadi FTP 434343.2. Oke, password namanya coba, kemudian username-nya coba juga, kemudian masukkan ya atau put pesan pc1.txt. Oke, awaiting pesan. Oke, sudah ditransfer. Kemudian pada langkah ke-6 kita quit dulu, quit. Oke, kita masukkan lagi, kemudian ke itu FTP 434343.2, kemudian coba, kemudian get pesan pc1.txt. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Get pesan pc1.txt. Oke. Reading file pesan sudah dalam prosesnya ya. Kemudian pada laptopnya juga sama, kita coba ya, masukkan pada laptop. Pada laptop kita buat text editornya ini pesan dari PC1. Oke, kemudian kita save pesan pc1.txt. Oke, kemudian ke command prompt-nya FTP 43434342. Oke, sudah terhubung. Coba, kemudian put pesan pc1.txt, kemudian kita quit, kemudian kita masukkan lagi FTP 434343.2, kemudian username-nya coba passwordnya, kemudian put pesan get pesan pc1.txt. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita cek pada text editor, kita buka filenya, open. Sudah tersimpan ya sini. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya kita lanjut pada percobaan berikutnya ya, atau maksudnya materi berikutnya yaitu mail. Adapun tujuan dari mail ini yaitu memahami fungsi mail server
Yang kedua yaitu untuk memahami cara kerja mail server. Yang ketiga yaitu mensimulasikan mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Berikutnya ada pun pengertian dari mail server ini yaitu sebuah server atau layanan internet berbasis computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Berikutnya ada pun fungsi dari mail server ini yaitu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan menyalurkan respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Berikutnya ada web mail server yaitu sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Berikutnya ada protokol dari email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui email server, yaitu ada protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada Post Office Protocol V3, dan email. Adapun SMTP ini lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Berikutnya yaitu protokol POP3 dan protokol IMAP ini lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Berikutnya ada pengertian dari Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Ada juga POP3, yaitu versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email yang digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinan di server. Berikutnya ada IMAP, seperti halnya POP3 juga untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. Berikutnya ada komponen protokol email, yaitu ada 3, yaitu MUA atau Mail User Agent, yaitu memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Berikutnya ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Berikutnya ada MDA atau Mail Delivery Agent, yaitu merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Berikutnya ada pun cara kerja dari mail server ini ada sender, user agent, kemudian waiting list email, kemudian MTA, kemudian user mailbox, kemudian user agent, kemudian receiver. Berikutnya ada jenis dari mail server ini yaitu ada SendMail, yaitu sistem email server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Kemudian ada Keymail, yang adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Berikutnya ada contoh-contoh dari mail servernya, yaitu ada komponen dari MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, dan lain-lain. Kemudian ada komponen MDA, yaitu mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MDA sesuai dengan mailbox masing-masing user. Kemudian ada dari komponen dari MUA, contohnya Thunderbird, kemudian Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan lain-lain. Berikutnya kita lanjut pada percobaannya, yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, kemudian masukkan DNS servernya dengan IP-nya 33.33.33.1 dan juga mail servernya 43.43.43.14. Oke, berikutnya tambahkan entry DNS pada DNS server seperti gambar berikut. Oke, kita lanjut ya pada Cisco Packet Tracker-nya. Kita masukkan pada DNS. Sebelumnya sudah disetting semua kan? Kita lanjutkan saja pada DNS, kemudian kita tambahkan itu mailku.com seperti ini ya. Mailku.com, tipenya Adicode, kemudian addressnya 434343 dan juga IP-nya dari mail server ini 434343.4 seperti itu. Kemudian lanjut pada langkah ketiga, yaitu kemudian pada laptop 1 dan PC 1 jalankan
NS lookup seperti ini. Oke, kita coba ya. PC1, kemudian kita quit dulu. Kita quit. Kemudian kita masukkan tadi ns lookup mailcode.com. Oke. Kita tunggu sejenak. Benar kan? Kita lihat. Sudah terhubung ya dengan DNS-nya dan juga mail servernya. Kemudian untuk yang laptop kita coba juga di command prompt. Kita quit dulu, quit. Kemudian ns lookup mailcode.com. Oke. Nah, sama sudah terhubung ya. Kita lanjutkan pada langkah keempat. Pada email server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti berikut. Oke, kita langsung praktekkan saja. Email server, kemudian email server, kemudian ke service, kemudian ke email. Kemudian kita buat ya, kita masukkan di sini domainnya mailcode.com, kemudian usernya ini, passwordnya ini, seperti itu. Kita buat 2 akun, seperti itu. Kemudian lanjut pada perintah berikutnya, itu pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari PC1 ke laptop, seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di PC1 kita keluar dulu, kita ke email, kita konfigurasikan emailnya seperti ini ya, user 1 sesuai dengan itunya. Jangan lupa username-nya dan passwordnya juga. Setelah itu sudah kita save, kemudian kita compose, kita ketik user2 mailcode.com, user2 @mailcode.com, kemudian subjeknya tes 1, kemudian pesannya ini pesan dari PC1. Send, kita kirim, sudah ya, sudah berhasil, sukses. Kemudian kita cek pada laptop. Sebelumnya di laptop juga dikonfigurasikan ya user. Jadi yang dituju itu ke laptop yang pesannya tadi. Di sini soalnya di emailnya itu sebagai user 2 seperti itu. Kita cek sudah masuk pesannya. Kemudian kita balas. Jika balas seperti ini. Ya. Kemudian kita kirim. Oke, sudah. Kita cek lagi pada PC1 pada receive. Di sini ada pesan dari PC2, yaitu kita receive. Ya, seperti itu. Sudah masuk ya, seperti ini. Kemudian lalu kita konfigurasikan aplikasi mail client pada laptop dengan coba klik receive seperti gambar. Sudah kita lakukan ya yang tadi pada aplikasi mail client di laptop. Coba reply email yang masuk, sudah kita lakukan sebelumnya yang tadi itu, yang kita reply atau kita membalasnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.